9 jawaban mengapa harus tetap menabung untuk masa tua. Di saat harga BBM dan sembako naik, sebelum lanjut, tolong klik subscribe dan like ya Bu. Dan kalau video ini manfaat, bantu share ke teman-teman yang lain ya. Nah, sekarang kita lanjut. Wah, ketemu lagi nih Bu. Semoga sehat dan gembira terus semua ya. Bu, apa kabar nih hari ini? Masih semangat kan? Meskipun setiap kali kita lewat pom bensin atau mampir ke tukang sayur bawaannya, pengen elus dada karena harga BBM sama sembako lagi hobi banget, akrobat, alias naik terus tanpa permisi. Jujur ya Bu, saya saja kalau lihat harga cabai sekarang, rasanya kayak lagi lihat mantan. Bikin sakit hati tapi tetap butuh. Berdasarkan artikel keuangan dari Portal Ekonomi tahun 2026, tantangan inflasi ini memang nyata banget. Tapi tahu nggak sih Bu, kalau justru di saat seperti inilah, kita harus makin kencang ikat pinggang buat nabung masa tua. Video kali ini penting banget karena kita nggak mau kan? Nanti di masa depan, kita malah jadi beban anak cucu, cuma gara-gara kita gagal mengatur strategi keuangan, di tengah badai harga yang makin menggila ini. Alasan nomor 1 kenapa harus tetap menabung adalah karena masa tua itu kepastian. Sedangkan harga barang itu penuh ketidakpastian yang seringkali bikin jantungan. Kita nggak selamanya punya tenaga buat jualan daster atau jadi admin grup WhatsApp yang super sibuk. Jadi tabungan itu ibarat payung sebelum hujan badai datang melanda. Bayangkan kalau kita punya tabungan, setidaknya kita bisa duduk manis sambil minum teh tanpa harus pusing mikirin harga beras yang mungkin nanti harganya sudah setara emas batangan. Jadi, meskipun sekarang cuma bisa menyisihkan uang receh kembalian belanja, yang penting ada yang disimpan daripada habis semua buat beli seblak tiap sore. Masuk ke poin nomor 2. Menabung itu adalah bentuk kasih sayang kita kepada anak-anak, supaya mereka nggak terjebak jadi generasi sandwich yang harus membiayai kita di masa depan. Kita kan pengennya lihat anak-anak sukses dan fokus sama keluarga mereka sendiri, bukannya malah pusing mikirin biaya obat atau token listrik rumah kita. Dengan punya tabungan hari tua, kita memberikan kebebasan buat mereka untuk terbang tinggi, tanpa perlu merasa terbebani oleh kebutuhan orang tuanya yang makin mahal. Ini bukan soal perhitungan sama anak ya Bu, tapi soal menjadi orang tua yang mandiri dan bijaksana sampai akhir hayat nanti. Poin nomor 3, tabungan adalah tameng utama buat menghadapi biaya kesehatan yang kenaikannya lebih cepat daripada kecepatan kita gosip di tukang sayur. Semakin kita tua, biasanya badan ini mulai minta perhatian lebih, dari mulai pegal linu sampai biaya cek gula darah yang harganya nggak pernah turun. Kalau kita nggak punya simpanan, mau pakai apa buat bayar dokter? Kalau tiba-tiba badan ini protes minta diservis kayak mobil tua, jangan sampai kita harus jual perhiasan satu-satunya hanya karena kita lalai menyisihkan uang di saat kita masih sehat dan kuat seperti sekarang ini. Lanjut ke nomor 4. Harga sembako yang naik sekarang adalah simulasi kecil dari apa yang mungkin terjadi puluhan tahun ke depan saat kita sudah pensiun. Kalau sekarang saja kita sudah menyerah buat menabung, gimana nanti kalau inflasi bikin harga 1 butir telur setara dengan harga 1 kilo ayam di zaman sekarang? Menabung itu melatih mental kita untuk tetap disiplin dan waspada terhadap segala kemungkinan terburuk yang bisa terjadi di masa depan. Jadi, anggap saja menabung sekarang adalah investasi supaya kita tetap bisa makan enak tanpa harus mengandalkan belas kasihan orang lain di hari tua. Alasan nomor 5 adalah untuk menjaga martabat dan harga diri kita sebagai seorang perempuan dan ibu di masa senja nanti. Memiliki uang sendiri itu rasanya beda ya Bu. Kita jadi punya posisi tawar dan gak perlu minta-minta terus kalau cuma mau beli mukena baru atau sekadar jajan bakso. Ibu-ibu pasti paham kan rasanya kalau punya pegangan uang sendiri itu bikin hati lebih tenang dan tidur lebih nyenyak tanpa perlu mikirin besok makan apa.
Martabat kita di hari tua sangat bergantung pada seberapa rajin kita menyisihkan uang recehan di bawah tumpukan baju dalam lemari saat ini. Nomor 6. Tabungan masa tua memberikan kita ketenangan pikiran atau peace of mind yang harganya jauh lebih mahal daripada tas bermerek manapun. Stres itu sumber penyakit, dan stres paling besar biasanya datang dari masalah dompet yang kosong melompong saat kebutuhan lagi banyak-banyaknya. Dengan adanya dana cadangan, kita jadi nggak gampang marah-marah sama suami atau anak cuma gara-gara harga telur naik Rp2.000. Mari kita jaga kesehatan mental keluarga dengan cara memastikan ada dana yang terus mengalir masuk ke celengan ayam atau rekening rahasia kita. Poin nomor 7. Menabung sekarang memungkinkan kita untuk tetap bisa melakukan hobi atau ibadah dengan tenang saat sudah tidak bekerja lagi. Ibu-ibu pasti punya mimpi kan? Pengen berangkat haji atau umroh? Atau sekadar pengen punya kebun bunga yang cantik di halaman rumah? Saat masa pensiun tiba, semua mimpi indah itu butuh biaya. Dan biaya itu nggak akan jatuh dari langit kalau kita nggak mulai menyusun batanya satu demi satu dari sekarang. Jadi, tahan dulu keinginan beli daster motif terbaru. Kalau memang daster yang lama masih layak pakai, demi mimpi besar di masa depan. Nomor 8, tabungan bisa menjadi modal kalau tiba-tiba kita punya ide bisnis seru di masa tua nanti, supaya tetap produktif dan gak cepat pikun. Banyak kok ibu-ibu yang justru sukses jadi pengusaha kuliner atau kerajinan tangan setelah mereka pensiun, karena punya modal dari hasil menabung selama puluhan tahun. Memiliki kegiatan di masa tua itu penting banget buat menjaga semangat hidup kita agar tetap menyala dan tidak merasa kesepian. Jadi, uang yang kita simpan sekarang sebenarnya adalah tiket untuk petualangan baru yang mungkin baru akan dimulai saat rambut kita sudah memutih semua. Terakhir, nomor 9. Menabung adalah bentuk syukur kita atas rezeki yang Allah titipkan dengan cara mengelolanya secara amanah dan tidak boros. Kita tidak pernah tahu sampai kapan keran rezeki ini terbuka lebar. Jadi, mumpung masih ada alirannya, mari kita tampung sedikit demi sedikit untuk masa depan. Orang yang pandai bersyukur adalah orang yang menghargai setiap rupiah yang didapat, dengan tidak menghamburkannya untuk hal-hal yang sifatnya hanya kesenangan sesaat. Menabung itu ibarat menanam pohon. Lelahnya sekarang, tapi teduhnya nanti bisa kita nikmati bareng-bareng, keluarga tercinta di hari tua. Akhir kata, mari kita tutup hari ini dengan rasa syukur dan doa, agar langkah kecil kita dalam menabung selalu dimudahkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Jangan biarkan rasa takut akan masa depan menghalangi kita untuk bertindak nyata dari sekarang. Karena keberanian itu dimulai dari keputusan sederhana untuk tidak belanja berlebihan. Tetap jadi ibu yang ceria dan penuh cinta. Karena energi positif itulah yang akan menarik rezeki datang lebih banyak lagi ke dalam rumah kita. Selamat menabung, ibu-ibu hebat. Kalian semua luar biasa dan pasti bisa menghadapi tantangan ekonomi ini dengan kepala tegak dan hati yang lapang. So, terima kasih banget buat semua yang sudah menonton video ini. Sampai jumpa di obrolan serta cerita yang lebih menarik di video berikutnya. Salam semangat buat ibu-ibu hebat!